Hukum media massa. Topik ketiga dari 60 topik. Subjek hukum, objek hukum, dan sumber hukum. Bagian pertama. Subjek hukum dan objek hukum. Dalam hukum dikenal pula subjek dan objek hukum sebagai bentuk pengkualifikasian tentang siapa-siapa saja yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum dalam suatu tindakan hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam hukum yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia, naturjik person, dan badan hukum, rekat person. Subjek hukum manusia, naturjik person, adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Ada pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdata bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, disebut personae miserabile, yaitu 1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. 2. Orang yang berada dalam pengampuan, atau curatele, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Adapun yang dimaksud subjek hukum badan hukum, atau rekat person, adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu 1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. 2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum terbagi atas 2 macam. 1. Badan hukum privat, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain-lain. 2. Badan hukum publik, seperti negara, dan instansi pemerintah. Adapun objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud serta benda bergerak dan tidak bergerak. Sumber-sumber hukum. Dalam hukum dikenal pula sumber-sumber hukum, atau source of law, yang merupakan rujukan asal-usul materi hukum yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penciptaan norma-norma hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber hukum juga berarti tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Ketetapan MPR Nomor 3, MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, mendefinisikan makna sumber hukum adalah sebagai berikut. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari tertulis dan tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Sumber hukum berbeda dengan landasan hukum, atau dasar hukum, atau biasa dikenal dengan legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dianggap sah atau dapat dibenarkan menurut hukum. Sumber hukum dalam hukum dikenal dalam arti sejarah, dalam arti sosiologis, dan dalam arti formal yang diuraikan sebagai berikut. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah sumber dari mana pembentukan undang-undang memperoleh bahan untuk membentuk undang-undang dilihat dari aspek sejarah. Contohnya Code Sivil Perancis merupakan sumber hukum bagi Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Belanda, karena Perancis pernah menduduki Belanda dan memberlakukan Kode Sivil di Belanda yang bersumber dari Kode Sivil Perancis. Sumber hukum dalam arti sosiologis adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, politik, pandangan agama, dan sebagainya yang memengaruhi pembentukan undang-undang pada saat pembuatan peraturan. Sumber hukum dalam arti filosofis, yakni pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan, draft peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia misalnya dasar filosofisnya adalah Pancasila, sehingga tidak sah produk peraturan perundang-undangan jika bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Sumber hukum dalam arti formal,
yaitu format atau wujud, dari mana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku atau suatu bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Sumber hukum formal itu dapat berupa undang-undang, kebiasaan, traktat atau konvensi, atau perjanjian antar negara, jurisprudensi, atau putusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya, pendapat ahli hukum atau doktrin, dan perjanjian, atau ikatan antara dua pihak dalam suatu urusan tertentu. Itulah topik ketiga hukum media massa, yang disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial, untuk membantu para mahasiswa agar memperoleh pemahaman yang lebih baik, serta untuk menambah wawasan masyarakat umum. Zaman ini, siapapun perlu melek hukum, agar tidak menjadi korban kesalahan penerap hukum. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.